Oke, baik saudara, sambil menunggu yang lainnya untuk proses mengupgrade file accurate ya. Dari proses tadi kita restore dari file backup yang saya kirim, kemudian di restore, kemudian setelah itu Anda melakukan proses upgrade ya. Jadi secara saudara, secara ringkas materi kita 1 jam pertama ini adalah menguninstall versi yang lama yaitu 1791 kemudian diganti dengan 1886 ya. Kemudian setelah itu melakukan proses setelah selesai proses install yang terbaru, kemudian setelah itu Anda melakukan restore. File backup yang saya kirim kemudian di-restore untuk menjadi file GDB. Nah, setelah file GDB-nya berhasil, maka berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam materi ya. Dan saya harap Anda sudah ini semua sudah melakukan untuk materi ini, saudara. Di dalam transaksi siklus pembelian, ini di bab 4, diharapkan mahasiswa nanti akan menguasai 6 modul yang ada di dalam siklus pembelian ini, saudara. Mulai dari purchase requisition atau permintaan, kemudian pesanan atau order, kemudian penerimaan barang, receive item, kemudian adanya penerbitan faktur pembelian oleh supplier, kemudian kita terima, kemudian adanya pembayaran setelah adanya retur. Nah, di dalam kasus kita yang pertama ini, ya tahapan pertama ini, mudah-mudahan dalam waktu 1 jam 1 jam ke depan kita dapat menyelesaikan sampai dengan faktur pembelian. Tadi saya sudah mengatakan sambil kita menunggu proses upgrade atau install, saya mengatakan bahwa karena materi ini sangat banyak, maka akan saya bagi menjadi 2 bagian. 1, 2, 3, 4, jadi dari permintaan pembelian sampai dengan faktur pembelian, nanti akan saya jelaskan hari ini. Sedangkan yang 5 dan 6, itu akan saya jelaskan di kelas saya yang satunya lagi, yang dilaksanakan di hari Kamis lusa. Ya, sehingga nanti 2 video ini bisa Anda jadikan sebagai bahan belajar Anda, ya, kalau Anda tidak melihat penjelasan saya yang yang 5-6, karena 5-6 tidak akan saya jelaskan di hari ini. Jadi nanti kalau pada saat Anda mengerjakan kasus mengenai pembayaran dan retur karena tidak dijelaskan di hari ini, maka Anda bisa lihat di di video yang saya jelaskan di kelas yang lain. Begitu juga dengan kelas yang lain, saudara. Kelas A2, grup A2 itu dia karena langsung saya jelaskan 5-6, saya akan beri pengumuman harus melihat video saya untuk penjelasan di ini, saudara, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, oke, baik. Pak. Nah, kalau Anda perhatikan, ini di file PDF, ini sangat banyak, saudara. Sangat banyak. Kemudian ada berbagai macam alur transaksi, bagian internal perusahaan melakukan permintaan pembelian pada bagian pembelian melalui modul permintaan, kemudian bagian pembelian menghubungkan kepada vendor melalui purchase order, kemudian vendor memproses, kemudian bagian gudang akan menerima barang dan seterusnya, saudara. Ya, dan di bawah ini ada banyak transaksi-transaksi yang nanti yang Anda harus kerjakan. Dan kami sudah memberikan penjelasan-penjelasan terhadap tampilan-tampilan di masing-masing modul tersebut, saudara. Ya, oke, baik. Ya, saya akan mulai dari yang pertama. Kita akan masuk ke dalam accurate dulu, saudara. Ya, ini saya akan share screen accurate saya. Baik. Ini yang tadi sudah berhasil kita upgrade. Dan perhatikan, namanya sudah sesuai dengan yang kita buat, yaitu lihat filenya di sini, saudara. Ya, di sini ada di drive D balapan komputer transaksi 2020 GDB. Ya, nanti Anda bisa cermati lagi. Nah, baik. Cara untuk melakukan penginputan transaksi pembelian bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama adalah dengan cara Anda pilih menu aktivitas,
kemudian Anda pilih pembelian. Nah, di sini ada mulai dari permintaan, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, retur pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, keenamnya ini adalah sama seperti yang tadi yang di penjelasan di dalam PDF, ya, di file PDF. Anda misalkan melakukan permintaan pembelian, Anda cukup klik permintaan pembelian. Maka tampilannya adalah layar purchase requisition, mulai dari nomor permintaan, nomor dokumen permintaan, kemudian mulai dari kemudian berikutnya adalah tanggal, kemudian barang apa yang diminta, berapa jumlahnya, kemudian nanti yang diorder apakah sesuai dengan yang kita minta, dan pada saat dikirim oleh supplier apakah sama dengan apa yang kita pesan. Nah, ini adalah dokumen yang bisa saling melakukan kontrol, pengendalian. Kita minta 10, di order berapa? 10 atau lebih atau kurang. Kemudian pada saat misalnya kita di ordernya sama 10, berapa jumlah yang dikirim oleh si supplier? Karena bisa saja supplier itu mengirimnya tidak sesuai dengan yang kita minta. Kita minta 10 atau kita pesan 10, tapi karena persediaannya cuma 8, maka dikirim dulu 8. Yang 2 menyusul. Itu mungkin saja terjadi, saudara. Nah, oleh karena itu nanti jendela masing-masing modul ini nanti akan menampilkan jendela yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya adalah bisa juga melalui misalkan pesanan, tampilannya berbeda lagi, ya, yaitu dengan yang disebut dengan purchase order, ya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua memanggil untuk setiap transaksi adalah melalui menu penjelajah, atau ada juga kalau ada yang menggunakan bahasa Inggris disebut dengan Explorer, ya, dengan Explorer di sini, saudara. Menu penjelajah yang ada di sebelah kiri, di sidebar, atau biasa disebut dengan sidebar menu, ya. Sidebar menu ini ada mulai dari buku besar, kas bank, persediaan, penjualan, ada juga pembelian. Nah, kalau saya lebih menyukai adalah menggunakan menu Explorer ini, atau yang disebut dengan menu penjelajah. Walaupun nanti di dalam Accurate, langkah-langkah yang diajarkan adalah melalui menu, klik menu, aktivitas, klik, pembelian, dan seterusnya. Nanti langkah-langkahnya seperti itu. Ya, karena saya khawatir Anda tidak ada yang mengaktifkan menu penjelajah, jadi ya mau nggak mau Anda melalui menu yang sudah disediakan di oleh Accurate, yaitu menu yang atas ini, saudara. Ya. Nah, bagaimana tampilannya untuk menu penjelajah? Mengapa saya lebih menyukai ini? Karena di dalam menu penjelajah pembelian, misalkan saya klik pembelian, ya, dia akan menampilkan saudara, ya, menampilkan alur, ya, menampilkan alur dari transaksi pembelian tersebut, saudara. Ada tanda panahnya. Nah, tanda panah ini adalah menggambarkan sebelum dilakukan pembayaran, pastinya ada faktur dulu yang dikirim oleh si supplier atau vendor. Nah, vendor akan menerbitkan faktur jika barang sudah diterima oleh kita. Artinya barang itu dikirim. Nah, barang dikirim oleh vendor itu berdasarkan apa? Berdasarkan pesanan pembelian. Jadi kalau kita bicara mundur, saudara. Nah, pembelian atau pesanan pembelian atau order itu dilakukan karena adanya permintaan dari pihak internal. Kalau perusahaan manufaktur biasanya adalah bagian pabrik yang minta, oh saya butuh bahan baku A, B, C, D. Ternyata di gudang tidak ada, maka bagian gudang akan melakukan pesanan atau permintaan pembelian, kemudian melakukan pesanan melalui siapa? Bagian pembelian. Ya, ini untuk perusahaan yang memang sistem informasinya sudah baik. Kalau yang tidak baik bagaimana? Satu orang melayani ini semua, ini yang tidak baik, karena bisa saja terjadi kekurangan. Dan saya yakin di mata kuliah SIA ini sudah diajarkan, saudara. Ya, nah ini adalah gambaran. Kalau kita dari depan, pembelian itu dilakukan pada saat adanya permintaan. Kemudian adanya pesanan. Pesanan baru barang diterima, kemudian terbit faktur. Bisa saja pada saat pesanan dilakukan kepada vendor, vendor bersamaan dengan mengirim barang, menerbitkan faktur. Maka ada garis langsung. Dari pesanan nanti bisa berubah menjadi faktur. Ini artinya apa? Tidak melalui proses yang namanya
pengiriman barang oleh vendor kemudian kita terima, tidak. Tetapi pada saat barang dikirim, kurir itu sudah menerbitkan atau membawa yang namanya faktur. Itu bisa saja terjadi, saudara. Nah, kemudian berikutnya adanya pembayaran atau bisa saja terjadi retur. Nah, kalau Anda cermati ini, saudara, di balik ini sebenarnya ini adalah menggambarkan alur logika kita. Contoh begini, saudara. Pak, kalau saya sudah melakukan pembayaran pembelian, ingat-ingat, saudara. Kalau saya sudah melakukan pembayaran dari faktur yang ditagihkan oleh supplier, ternyata, Pak, ada kesalahan pada saat saya menginput faktur pembelian tersebut. Itu bagaimana, Pak? Kalau Anda memperbaiki faktur pembeliannya, ingat-ingat ini catatan bagi Anda, kalau Anda memperbaiki faktur pembeliannya, tidak bisa lagi. Sama seperti kasus kalau Anda ingin mengubah informasi aset tetap, tetapi sudah didepresiasi. Saya katakan tidak bisa. Yang harus Anda lakukan adalah dengan cara apa, saudara? Dengan cara Anda apa? Hilangkan dulu, hapus dulu jurnal untuk depresiasi. Maka beberapa dari Anda ada yang tanya ke saya langsung, saya jawab. Tapi kalau di ujian kemarin ada yang tanya, Pak ini kok nggak bisa diedit lagi? Saya katakan tidak bisa, kalau ujian nggak boleh bertanya. Nah, maka nanti Anda hapus terlebih dahulu pembayarannya, baru faktur bisa Anda perbaiki. Begitu juga kalau misalkan Anda ingin memperbaiki penerimaan. Ada informasi yang salah dari penerimaan barang. Kalau sudah dibayar, maka hapus dulu dibayar, hapus lagi faktur pembeliannya, baru Anda bisa memperbaiki penerimaan barang. Termasuk juga kalau retur. Nah, ini sehingga sebenarnya di menu penjelajah ini adalah gambaran. Kita bisa secara logika bisa, oh kalau misalkan sudah transaksinya sampai dengan pembayaran, kita mau memperbaiki data kita, bagaimana caranya? Ya hapus dulu transaksi yang terbaru. Artinya yang terbaru ini adalah dari serangkaian transaksi. Satu transaksi yang terbaru apa? Terbaru adalah atau yang terakhir adalah membayar. Hapus dulu yang dibayar, kemudian hapus fakturnya, baru bisa mengedit penerimaan. Kalau yang mau diedit adalah pesanannya, maka penerimaannya juga dihapus. Begitu, saudara, caranya. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Kita akan lihat, saudara. Anda silakan buka file PDF. Kita akan lihat transaksinya, saudara. Ya, kita akan lihat transaksi, yaitu jika Anda perhatikan, saudara, permintaan pembelian merupakan form internal perusahaan yang berfungsi untuk mencatat permintaan pembelian barang jasa kepada bagian pembelian. Bentuk form permintaan terdiri dari seperti yang nampak di dalam saudara, di dalam monitor Anda, yaitu di Accurate kita ini, saudara, yaitu kalau misalnya form pembelian, ya maaf, form permintaan pembelian, mulai dari apa, saudara? Mulai dari nomor permintaan, tanggal, item apa yang kita minta, kemudian ini adalah kode item, kemudian deskripsinya apa. Misalkan kita punya Acer 2252, oh berarti deskripsinya adalah laptop atau notebook Acer 2252. Berapa jual kuantitasnya, diminta tanggal berapa, adakah catatan yang memang kita mau tuliskan, kemudian yang diorder berapa. Nah, order ini kalau Anda perhatikan, ini tidak bisa diisi oleh secara manual. Dia diisinya secara otomatis kalau sudah terjadi order, saudara. Dan ini kalau Anda perhatikan, Anda cermati warnanya ini sedikit apa, saudara? Sedikit abu-abu. Nah, sedangkan kalau di dalam saudara, di dalam file Anda yang di PDF itu contoh ini sudah misalkan ada NIK L3, description-nya adalah Nikon L3, jumlah 5, diminta tanggal 3 Maret 2016, catatannya adalah kepada PT Nikon, berarti adalah vendor utama, karena produknya Nikon, ya nggak mungkin kita pesannya kepada Canon, ya, karena belum tentu dia ada. Kemudian kuantitas yang diorder, kemudian kuantitas yang diterima. Oke, baik. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat, saudara, tanggal 1 Maret
diajukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian 5 buah Nikon L3 dengan nomor bukti PB1001. Nah, maka cara menginputnya adalah tuliskan dulu di sini nomornya PB1001 tertanggal 01/03/2016. Ya. Kemudian saudara, itemnya Anda tuliskan atau Anda search. Ini ada gambar seperti pembesar lensa pembesar ini saudara Anda klik ya. Kemudian yang diminta apa? Nik L3, Anda double klik Nikon L3. Nah, ini description-nya Nik L3, tanggal berapa? Berapa jumlah yang diminta? 5. Tanggal berapa? Ya. Permintaannya ada tanggal berapa? Kalau seperti yang ada di contoh, mau Anda tulis tanggal 01/03/2016, boleh. Atau Anda mau gunakan seperti yang dicontoh tadi, 03/03/2016. Artinya, kita mintanya nanti pada tanggal 3. Itu boleh. Atau kalau tanggal sekarang, ya boleh juga. Kemudian catatannya apa? Kepada PT Nikon. Nah, begitu saja, saudara. Mau detail adalah kepada PT Nikon. Setelah itu Anda ketuk tab, ya selesai. Cukup satu saja, saudara. Ya, nah ini kuantitas yang diorder sama yang diterima ini nanti terisi secara otomatis kalau kita sudah melanjutkan transaksi tersebut. Nah, kalau sudah, Anda bisa simpan dan tutup, artinya ini data disimpan, kemudian akan menutup purchase requisition, atau kalau ada transaksi yang sama, yaitu purchase requisition, Anda bisa klik simpan dan baru supaya tetap tampilannya adalah di purchase requisition. Oke, simpan dan baru saja yang saya pilih. Mengapa? Karena ada satu lagi transaksi terkait dengan permintaan pembelian, yaitu kepada Canon, ya, dengan nomor PB1002. Baik, caranya adalah perhatikan, buka lagi PB1002, ya, tertanggal di sini. Ya, tanggalnya berapa sudah? Sama, tanggal 1 bulan 3, 01/03, maaf. 01/03/2016. Kemudian jumlah itemnya yang dipesan adalah Canon A580, ini Canon A580 sebanyak berapa unit? 10 unit, oke. 10 unit, ini pun juga saya tulis 01/03/2016. Oke, catatannya adalah PT Canon. Nah, begitu saudara. Nah, kalau ini sudah, ya, maka Anda simpan dan tutup karena setelah ini tidak ada lagi transaksi purchase requisition. Nah, demikian. Selesai. Mungkin Anda bertanya, Pak, apakah selalu bahwa transaksi pembelian itu dimulai dari permintaan pembelian? Tidak juga. Karena ini adalah yang disebut dengan formulir internal. Bisa saja prosesnya itu langsung dari pesanan. Ya. Kalau dari pesanan bagaimana? Ya tinggal kita input saja pesanannya. Pak, boleh nggak Pak dari faktur? Ya nggak bisa. Kalau faktur itu berarti sudah ada transaksi sebelumnya. Dan ingat saudara, di dalam akuntansi, pencatatan akuntansi, untuk tahap permintaan dan pesanan belum ada jurnal yang dicatat terkait dengan transaksi pembelian. Jurnal akan dicatat jika ada transaksi selain yang berhubungan dengan pembelian. Contoh misalkan, ya, uang muka kita bayar, artinya kita memberikan down payment. Nah, down payment ini yang dicatat, adanya pengeluaran kas. Nah, kalau ada pengeluaran kas baru, itu jurnal untuk pengeluaran kasnya. Tetapi jurnal pembeliannya belum dicatat. Jurnal pembelian baru akan dicatat setelah adanya barang yang kita terima atau dikirim oleh si supplier tadi, atau setelah adanya faktur. Ini baru dicatat bagi oleh perusahaan. Ya, maka coba nanti perhatikan. Baik. Sampai di sini bisa mengikuti, saudara? Cukup jelas ya? Halo? Bisa dimengerti, Jelas, saudara? Pak. Jelas ya? Oke, baik. Kemudian berikutnya di poin 4.3, pesanan pembelian atau purchase order.
Pesanan pembelian merupakan form yang digunakan untuk pemesanan barang kepada pemasok atau vendor. Pencatatan pesanan pembelian tidak mempengaruhi posisi keuangan. Nah, ini saya katakan, tidak mempengaruhi posisi keuangan. Artinya belum ada jurnal yang dicatat. Maksud kalimat itu begitu, saudara. Kecuali bila terdapat uang muka. Nah, pesanan pembelian ini dilakukan berdasarkan form permintaan barang atau melalui form pesanan pembelian secara langsung. Tadi saya katakan, apakah kalau beli barang itu melalui permintaan? Belum tentu. Semua itu tergantung. Ya, tergantung dari apa? Tergantung dari kebutuhan saat itu. Kalau tanpa melalui permintaan langsung pesan, ya silakan saja. Yang penting, yang benar adalah bagian yang terlibat dalam pesanan tersebut adalah memang bagian yang terkait. Bukan semua orang boleh pesan, itu tidak boleh. Ya. Nah, maka kenalkan dulu atau kenali terlebih dahulu field-field yang ada. Field-field yang ada. Apa saja, saudara? Apa saja? Field-fieldnya, ya, kita lihat, saudara, kita lihat di sini sebagai contoh pesanan pembelian. Field-fieldnya apa saja? Ini sedikit lengkap, saudara, dibandingkan dengan tadi purchase requisition, adanya tanda panah ke kiri ke kanan. Ini adalah kalau yang ke kiri Anda mau melihat sebelum transaksi ini ada nggak transaksi purchase order. Kita untuk mengecek saja, saudara. Kemudian ada transaksi uang muka. Ya, ada field atau ada pilihan yang disebut dengan uang muka. Nah, uang muka ini adalah kalau memang nanti kita ingin dalam transaksi tersebut ada pembayaran uang muka. Tujuannya apa, saudara? Kenapa kok ditampilkan di ini? Supaya transaksi tersebut saling terkait. Tidak terpisah-pisah. Nah, kalau terpisah-pisah, buat apa kita menggunakan software Accurate? Kan demikian, saudara. Kemudian ada penerimaan barang, ya digunakan untuk melanjutkan ke proses terima barang. Kemudian ada halim transaksi, kalau memang transaksinya dengan perusahaan ini berkali-kali bisa dilakukan, ya silakan. Kemudian ada informasi yang perlu Anda perhatikan adalah ini, kalau kita isi vendornya misalkan PT Esser Indonesia, maka di sebelahnya adalah ada vendor is taxable dan termasuk pajak. Artinya apa? Vendor ini adalah ya bisa dikenakan pajak, ya. Artinya nanti pada saat transaksi PPN itu dikenakan. Ya. Sedangkan kalau untuk termasuk pajak, maka harga yang kita tetapkan itu di dalamnya sudah include dengan pajak. Kalau misalkan kita harganya 1 juta, maka kalau kita centang termasuk pajak, maka dia akan menjadi sebenarnya nilainya bukan 1 juta, tapi 991 sekian dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nanti kita ini tidak kita centang, maka nilai 1 juta akan ditambahkan 10%, yaitu berapa, saudara? 1.100.000. Nah, ini contoh. Ya, nanti hati-hati. Di soal akan dikatakan bahwa harga termasuk pajak atau tidak termasuk pajak. Kemudian ada di sebelah kanan adalah PO number, adalah purchase order number, nomor berapakah dari pesanan ini. Kemudian ada tanggal dan kemudian ada perkiraan tanggal kita pesannya. Kemudian ada termin. Termin ini sudah secara otomatis terisi, saudara. Dari saat kita melakukan setting untuk PT Esser Indonesia. Ya. Kemudian di tengah di body purchase order ini adalah ada keterangan dari item-item apa saja yang kita pesan. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti Anda bisa baca ya sendiri. Kemudian ada input mengenai diskon, ya coba Anda perhatikan, ada diskon yang di tengah ini dengan diskon yang di bawah. Bedanya apa, saudara? Ada catatan juga di handout tersebut. Kalau diskon kita berikan di tengah ini, yaitu di body dari informasi barang, maka ini yang disebut dengan diskon barang. Jadi mengacu kepada barang yang bersangkutan. Kalau misalkan Esser 2252 harganya 10 juta, dipotong 2% misalkan. 2% berarti sekitar 200.000. Maka cost per unit kita atau harga per unit kita adalah bukan 10 juta, tapi 9.800.000. Sedangkan kalau untuk diskon yang di bawah, ini yang disebut dengan diskon rabat. Ya, atau potongan faktur. Ya.
Kalau dulu SMK atau SMA ada yang menyebutnya dengan itu rabat. Nah, biasanya kalau kita apa namanya di beberapa buku literatur yang kita pakai misalkan Pieso atau Hongren itu menyebutnya dengan nama apa namanya invoice diskon. Artinya kita beli dalam jumlah yang banyak, ya kita beli dalam jumlah yang banyak, kemudian didiskon, saudara. Nah ini bedanya, ya. Dan nanti tidak mempengaruhi cost per unit kalau yang di bawah ini. Oke, baik. Kita akan melihat transaksinya, ya. Pesanan pembelian dari form permintaan barang. Tanggal 1, pesanan pembelian kepada PT Nikon Internasional atas permintaan barang nomor PB1001 dengan harga per unit 1.250.000. Harga jual belum termasuk PPN. Nomor pesanan pembelian PO 0301. Anda bisa lihat di halaman 64. Ya. Caranya adalah Anda pilih Nikon, ya, PT Nikon Internasional. Sudah. Kemudian Anda tuliskan PO number-nya yaitu PO 0301, ya. PO 03.01 tanggal 01.03.2016. Expected date-nya boleh diisi, boleh tidak, tapi saya mengikuti PO date-nya 01.03.16. Baik. Kemudian berikutnya adalah, saudara, Anda klik requisition. Ya, karena sebelumnya kita sudah bikin supaya nanti datanya ini apa namanya saling terkait. Anda klik requisition, ya, kemudian Anda pilih PB1001, ya. Yang dijelaskan adalah PB1001. Anda klik PB1001, ya, Anda klik PB1001, setelah itu Anda klik OK. Nah, di sini akan muncul itemnya NIK L3 secara otomatis, tidak perlu kita input lagi. Kemudian description-nya adalah Nikon L3. Kuantitasnya sama, 5. Tinggal kita masukkan apa, saudara? Harga per unitnya 1.250.000. Tanpa diskon. T, ini adalah pajak standar. Bedanya dengan sederhana apa? Kalau pajak standar, maka kita wajib membuat yang namanya faktur pajak. Tapi kalau sederhana S, dia secara otomatis invoice ini sudah menjadi faktur. Nah, ini yang bedakan. Ya. Kemudian Anda ketuk enter. Nah, sekarang perhatikan subtotalnya, diskonnya 0 karena memang tidak ada diskon, PPN standarnya 10%, 625, totalnya ada 6875. Coba bagaimana perubahannya kalau ini termasuk pajak dicentang. Nah, lihat, saudara. Total adalah 6250. Di dalam 6250 ada PPN standar, ya, sebesar 10%. Nah, sudah. Karena ini bukan termasuk pajak, maka centangnya dihapus. Begitu saja, saudara. Bisa dipahami, ya? Oke, baik. Setelah itu kita simpan dan baru, ya. Kalau sudah selesai, ya. Kemudian kita lihat lagi transaksi berikutnya, ya. Transaksi berikutnya sudah, yaitu pemesanan pembelian. Ada catatan, silakan nanti Anda baca sendiri, ya, di halaman 65 tersebut. Kemudian berikutnya ada pesanan pembelian dengan uang muka. Pesanan pembelian kepada PT Acer Indonesia 10 unit Acer 2252 dengan harga per unitnya 6.500.000. Harga jual belum termasuk PPN. Nomor purchase order adalah PO 0302. Atas transaksi ini, perusahaan menyerahkan cek Bank Mandiri senilai 50 juta sebagai uang muka. Nomor bukti pembayaran adalah VP 1001 dengan nomor cek MAN Mandiri 1234. Ada penjelasannya adalah ada 3 kegiatan yang harus Anda lakukan, yaitu, coba perhatikan, melakukan purchase order, kemudian membuat invoice, seolah-olah kita membuat invoice untuk uang muka yang kita bayarkan, kemudian adanya pembayaran. Jadi begitu, saudara, tahapannya. Maka coba cermati, jangan Anda kerjakan dulu, nanti bisa Anda ulang-ulangi, karena biasanya di ujian ini kadang-kadang banyak yang salah. Ya, ada purchase order dengan uang muka tapi banyak yang salah. Nah, ini mohon untuk dicermati karena langkahnya sangat panjang, saudara. Oke, kita lihat dulu, saudara.
Kepada siapa? Saudara, transaksinya Eser ya. Untuk pembelian 2252 seharga 6.500.000. Baik. Kita klik PT Eser Indonesia. Sudah. PO 0302 sequence saudara berurutan dari 0301 sebelumnya. Kemudian tanggalnya jangan sampai keliru. Dimasukkan 01/03/2016 ya. Coba saya lihat dulu tanggalnya. Oke, oh sorry, 02. Ya. 02. Baik. Ini sama 02/03/2016. Sudah. Kemudian karena tidak melalui requisition, ya tidak melalui requisition, kita tinggal input saja. Kita pilih Eser 2252. 2252 sebanyak berapa unit saudara? 10 unit dengan harga 6.500.000. Tidak ada diskon, pajaknya adalah pajak standar, kemudian total order adalah 71.500.000. Dari transaksi ini, saudara, dari transaksi ini Anda jangan langsung simpan dan tutup atau simpan dan baru. Pak, kalau kepepetnya saya sudah melakukan simpan dan baru atau simpan tutup bagaimana? Contoh misalnya begini, saudara. Anda simpan baru sudah selesai. Oh iya, Anda ingat bahwa transaksi ini harus ada uang mukanya. Ya, Anda tinggal cari saja transaksi tersebut. Anda mundur satu, ini Anda mundur, kembali ke sini, saudara, Anda informasi, Anda bisa lanjutkan. Bagaimana dengan uang muka? Langsung Anda klik uang muka, Anda klik uang muka, ya. Tunggu, dia akan menampilkan uang mukanya, saudara, yaitu kemana larinya? Larinya adalah ke invoice, saudara. Ya, nanti akan saya jelaskan kalau kita melihat ke dalam jurnal, saudara. Eser Indonesia, ya. Kemudian alamatnya sudah, formnya ini apa namanya? Boleh Anda isikan atau kalau tidak Anda ubah juga tidak apa-apa, saudara. Ya. Kemudian apa namanya? Dipilih dengan formnya adalah PI 1000 ya. Di sini form PI 1000. Kemudian invoice number-nya yaitu dengan nomor DP Eser 01. DP Eser 01. Tertanggalnya sama 02/03/2016, 02/03/2016 perkiraan ya, pengirimannya. Biarkan saudara informasi ini yaitu -1 itemnya, -1 uang muka, cuma yang Anda ganti adalah unit price-nya karena uang mukanya adalah 50 juta. Nah, tidak ada diskon, pajak, dan ingat uang muka ini dianggap sebagai termasuk pajak. Nah ini, ya termasuk pajak. Nah kalau ini sudah selesai, yang penting kita bayarnya adalah 50 juta, bukan 55 juta. Karena dia akan menghitung sendiri termasuk pajaknya. Pada saat Anda sudah melakukan transaksi, jadi uang muka itu seolah-olah begini, saudara. Ada tagihan sebesar 50 juta Anda bayar. Jadi karena sistem, jadi ada semacam langkah-langkahnya agak lebih panjang. Tetapi sebenarnya prakteknya adalah Anda tinggal kirim aja uang 50 juta. Tapi di dalam pencatatannya ini adalah akui dulu adanya invoice dari order. Setelah itu Anda apa, saudara? Anda melakukan pembayaran. Nah, pada saat Anda sudah mengisi semua, sedangkan Anda klik gambar kalkulator ini atau biasanya disebut dengan recall, ya, maka nilainya ada 50 juta. Jangan Anda simpan dan baru atau simpan tutup. Pak, kalau saya ternyata simpan baru atau simpan tutup sudah terlanjur ke klik, bagaimana? Ya tadi, buka saja purchase invoice dan Anda mundur satu langkah ke sebelumnya ini. Sama seperti yang tadi saya contohkan untuk yang purchase order. Nah, kalau misalkan Anda belum, Anda klik lagi dulu. Bayar pemasok. Nah, ini yang disebut dengan menyerahkan cek mandiri 1, 2, 3, 4 tadi, saudara. Bayar pemasok, Anda klik. Ya, tunggu informasinya. Kita lihat informasinya adalah membayar kepada pemasok dengan nomor ceknya adalah berapa, saudara? MAN 1234, kemudian form number PV 11001. Baik. Eser kita ambil dari apa, saudara? Kas mandiri rupiah. Jangan lupa Anda ganti karena yang paling banyak dananya di situ, saudara. Kalau kita menggunakan dana kas bank, ya, kas rupiah, dananya tinggal 28.500 kurang kita. Padahal kita butuhnya 50 juta. Minus nanti.
Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Mandiri Rupiah, insya Allah cukup untuk bayar sebesar 50 juta. Ya, ini memo bisa Anda tuliskan DP untuk ESER 2252, bebas Anda mau nulis bunyi dari memo tersebut. Kemudian formnya, number Anda ganti dengan vendor payment, ya, strip 1001, tanggalnya adalah 02/03/2016. Kemudian sudah, kemudian cek numbernya ini Anda tuliskan MAN 1234. Jangan lupa tanggal ceknya juga diganti 02/03/2016. Jumlahnya ada 50 juta. Dan ingat, secara otomatis dia akan menjadi DP ESER sebesar 50 juta dicentang bayar. Setelah itu boleh di sini Anda simpan dan tutup karena kita belum melakukan pembayaran yang lainnya. Simpan tutup, ya. Kemudian setelah itu, ya, kita ini juga Anda simpan dan tutup, ya. Kemudian untuk transaksi purchase order ini Anda klik simpan dan baru, ya. Nah, kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda tanda kalau faktur itu sudah dibayar. Apa Pak bedanya? Bedanya adalah, ini saya mundur satu, bahwa akan ada kata paid, ya, nih stempel paid, artinya sudah dibayar ini, saudara. Kalau selama ini belum ada, berarti belum dibayar. Maka jadi, Pak, kok saya perasaan sudah membayar? Oh, belum bisa, jangan pakai perasaan. Kalau sistem itu sudah, dia karena sudah tercatat dan sudah terstruktur dengan cukup baik, maka dia akan ada yang membedakan bahwa apakah ini sudah bayar atau belum. Baik, sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa ya? Oke, nanti Anda Bisa, Pak. bisa baca lagi, kemudian coba nanti Anda buka di halaman 69, kemudian Anda lihat jurnal yang dicatat oleh Accurate untuk transaksi pesanan dengan uang muka ini, saudara. Ya, adanya uang muka debit, faktur PPN masukkan debit karena adanya PPN yang sudah dicatat dari 50 juta tadi, saudara. Kreditnya adalah utang dagang rupiah. Utang dagang rupiah dibagi menjadi dua, ya saudara, yaitu utang dagang untuk PPN dan utang dagang dari barang tersebut. Ada jurnal lagi adalah utang dagangnya di debit. Kreditnya adalah kas mandiri rupiah. Nah, ini yang saya katakan, saudara. Di PDF, coba Anda buka di PDF halaman 69, saudara, yang paling atas itu, saudara. Ya. Nanti kalau Anda cermati, DP, ini seolah-olah kita ada utang dulu, saudara. Makanya saya katakan, ada utang dagang dulu, baru pada saat pembayaran, utang dagangnya kita debit. Sehingga kreditnya adalah kas mandiri rupiah. Beda kalau misalkan Anda transaksi secara manual. Misalkan di AP1 atau AP2, ada transaksi pembelian dengan uang muka, ya Anda catat transaksi pembeliannya, kemudian setelah itu Anda nyatat uang mukanya, debit uang muka pembelian, kreditnya adalah kas. Nah, ini sebenarnya sama, saudara. Kalau Anda perhatikan, utang dagang di debit 50 juta, di kredit pun 50 juta, habis. Cuma karena tahapan kita tadi melalui saudara, melalui menerbitkan invoice dulu atau seolah-olah ada invoice, ya, uang muka tadi adalah invoice, kemudian dari invoice tersebut kita bayar langsung. Nah, demikian, saudara. Ya. Jadi karena kita menggunakan sistem multi user, ya, maka form pesanan pembelian pada tombol uang muka untuk menghubungkan keduanya. Nah, ini, saudara. Jadi adalah penghubung. Baik. Nanti bisa Anda baca lagi di handout tersebut. Kemudian transaksi yang berikutnya masih terkait dengan pesanan pembelian, yaitu pesanan pembelian untuk barang baru. Pesanan pembelian kepada PT Nikon Internasional 5 buah kamera digital Nikon L2 dengan harga 1.500.000 dan 5 buah Nikon L3 1.200.000 per unitnya. Harga beli belum termasuk PPN. Nomor purchase order adalah PO 0303. Dan ingat, saudara, dalam kasus ini Nikon L2 adalah barang baru. Kodenya adalah NIK L2.
pajaknya standar, satuannya adalah piece, ada diskon 20%, 2%, dan harga jualnya adalah 1.500.000. Nah, karena barang baru ini sebenarnya kita bisa melakukan dua cara, saudara. Dua cara. Perhatikan, cara yang pertama adalah melalui daftar, Anda pilih barang dan jasa, Anda input dulu, saudara, barang baru. Sama seperti waktu kita menginput barang baru pada saat setup. Anda tuliskan NIK L2, keterangannya Nikon L2, dan seterusnya. Jangan lupa akun-akunnya diubah dari notebook menjadi, karena dia adalah Nikon, menjadi kamera digital, dan seterusnya. Selesai. Oke, ini contoh. Ini cara yang pertama. Bikin dulu. Atau cara yang kedua, Anda tidak perlu membuat melalui menu daftar barang dan jasa, tapi melalui tampilan pesanan pembelian barang baru tadi. Caranya adalah input dulu pesanan ini sama, yaitu PD Nikon Internasional, PO 0303, tanggalnya sama 0203-2016, 020316. Kemudian item yang pertama adalah Nikon L3 dulu yang ada. Ya, Anda klik Nikon L3 yang ada. Ini Nikon L3. Berapa unit kan Nikon L3-nya? 5 unit dengan harga 1.200.000, 5 unit 1.200.000. Diskonnya tidak ada, pajaknya T standar, nilainya 6 juta. Sedangkan yang kedua kita akan menginput barang baru NIK L2. Saya katakan saya lebih saya lebih senang menggunakan cara yang kedua ini tanpa saya membuat terlebih dahulu. Ya. Tapi dengan catatan apa? Anda ingat bahwa Anda memang belum pernah membuat. Ya, kalau Anda ingat sudah membuat, ya nggak perlu Anda nanti membuat dengan cara yang seperti saya tunjukkan. Maka caranya adalah Anda klik untuk mencari barang, karena tidak ada, Anda klik ini saudara tombol barang baru. Anda klik tombol barang baru, klik, dia akan muncul ke dalam langsung tampilan barang baru. Nah, ini dia. Sama seperti yang tadi saya tunjukkan. Ya. Tipe barangnya persediaan, kemudian Anda tuliskan NIK L2. Ya, kemudian keterangannya adalah Nikon. Ya. L2, kategorinya adalah kamera digital, kuantitasnya berapa, saudara? 0, jangan diisi dulu. Karena ini kita kan barang baru, belum ada unitnya. Unitnya nanti akan diisi kapan? Diisi pada saat ya transaksi. Ini biarkan kuantitasnya 0, kodenya aja, kode unitnya per piece, cost per unitnya juga dibiarkan saja, harga pokoknya juga biarkan. Gudangnya boleh Anda ganti, boleh tidak. Misalkan Anda ganti ke kamera. Oke, karena kita udah multi gudang, multi store. Kemudian di informasi penjualan pembelian, masukkan saja harga jualnya 1.500.000. Ya, nggak apa-apa karena nggak ada berpengaruh terhadap cost-nya. Diskonnya 2%. Kode pajak pembelian penjualnya adalah T. Ya, pemasok utamanya adalah PT Nikon Internasional. Kemudian kode pajak pembeliannya sama T. Setelah itu, saudara, jangan langsung Anda klik OK atau berikutnya. Tapi Anda klik dulu akun-akun. Ubah dulu ini semuanya, karena ini masih notebook. Ingat, kita belinya kamera. Maka ganti ke 1402, 4102, 4302, 4202, tetap 1405, 5102, dan 1402. Sedangkan yang akun belum tertagih, biarkan 2203. Nah, kalau sudah, Anda klik OK. Selesai. Dia akan muncul di dalam body ini menjadi NIK L2, Nikon L2. Berapakah jumlahnya yang dipesan? Yaitu sebanyak 5 buah dengan harga 1.500.000. Oke. Ya, 5 buah dengan harga 1.500.000. Nah, kita nanti bisa menyesuaikan. Tadi kita menginput harga jualnya 1.500.000. Nah, ini berarti ada kesalahan. Berarti nanti kita perbaiki bisa. Nah, kalau sudah, ya sudah. Demikian, saudara. Menjadi totalnya adalah 13.500.000 dengan PPN 10% menjadi 14.850.000. Dan ini sama dengan apa yang nampak di dalam handout di halaman 71, saudara. Ya, totalnya 14.850.000. Nah, ini kemudian Anda klik simpan dan baru. Nah, selesai.
Ya, sampai di sini ya sudah selesai. Maka berikutnya transaksi berikutnya kita lihat lagi. Ya, pesanan pembelian dengan diskon barang. Pesanan pembelian kepada PT Canon Distribusi 10 buah kamera digital Canon PSA 580 seharga per unitnya adalah 1.450.000 dengan nomor PO 0304 diskon barang. Nah, ingat, diskon barang, bukan diskon faktur. Ya, 2%. Maka caranya adalah Canon Distribusi, kita pilih Canon Distribusi. Kemudian PO-nya sekuen berurutan 0304. Tanggalnya adalah tanggal 2 masih 020316 020316. Ingat-ingat saudara, nanti mungkin saja settingan Anda itu Inggris, maka Anda dibalik 0302. Jadi Maret tanggal 2. Ya, kalau saya kan Indonesia jadi saya 0203. Kalau lebih amannya adalah Anda klik kalender ini, Anda pilih saja tanggal 2 Maret. Nah, demikian saudara. Kemudian yang dipesan adalah Canon A580. Canon PSA 580, oke. Pilih. Kemudian kuantitasnya berapa yang dipilih saudara? Yang dipesan 10 buah. 10 buah harga 1.450.000. Nah, karena ada diskon barang, maka Anda tuliskan diskon barangnya 2%. Dah. Coba perhatikan saudara, kalau Anda perhatikan ini angkanya 15.631. Kalau yang di atas. Kalau yang di bawah pun sama kalau diskon. Misalkan demikian saudara. Ya, 2%. Hasil akhirnya sama 15.631, tapi maknanya berbeda. Kalau yang ini adalah untuk barang, kalau ini adalah untuk faktur. Pak, mau tanya Pak. Kadang-kadang tuh Pak ada diskon bertingkat. Seperti kemarin saya, misalkan Anda ngomong, saya siapa namanya Naris sama Savio jalan-jalan ke Bekasi Mall. Ya. Misalkan, Pak di situ ada baju 50 plus 10, Pak. Oh, kalau 50 plus 10 itu bukan artinya 60%, bukan. Pertama diskon dulu 50%, yang kedua dipotonglah 10%. Jadi sebetulnya itu setara dengan 55%. Nah, bagaimana Pak cara menginputnya? Cara menginputnya adalah Anda misalkan ada yang pertama ada 50%, ini misalnya potongan, ini coba lihat, 7250 ya saudara. Nah, ini 7250. Nah, kemudian berikutnya tambahkan lagi 10%, tambah 10. Nah, gitu saudara. Jadi 6.525.000. Nah, ini saudara. Cara untuk memasukkan bertingkat. Misalkan tambah lagi. Pak, 50 tambah 10, 60 tambah 10, 40% misalkan. Apakah ini 100%? Enggak. Jangan dilihatnya total keseluruhannya adalah 100%. Maka Anda jangan tertipu. Biasanya kaum Hawa ini. Kalau sudah lihat diskon 50 plus 60, wah 110%. Berarti saya beli barang, nanti saya dapat kembalian 10%. Enggak bisa. Salah Anda kalau berpikirnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan diskon bertingkat. Ini cukup 2% saja, ya, saya kembalikan. Baik. Selesai, simpan dan baru. Cepat ya, saudara ya, kalau untuk purchase order ya, saudara ya. Oke, baik. Saya lanjut, saudara. Supaya nanti Anda bisa, kita selesai sampai dengan untuk faktur. Selesainya faktur. Nah, ini udah penerimaan barang. Nah, sebelumnya di halaman 72 paling bawah ada catatan 44, ada 2 field diskon, ini sudah saya jelaskan, nanti bisa Anda baca lagi. Kita beralih ke halaman 73. Penerimaan barang, artinya disebut dengan receipt item. Tampilannya relatif sama ya dengan tampilan-tampilan tadi, ada menu tanda panah ke kiri ke kanan, artinya sebelumnya atau setelahnya. Kemudian ada juga yang satu yang berubah adalah yang disebut dengan tampilan untuk melihat jurnal. Maka saya katakan tadi, pada saat kita melakukan transaksi order, di sini nggak bisa kita lihat jurnalnya. Tapi berbeda dengan kalau kita sudah melakukan penerimaan barang. Penerimaan barang, kita sudah akan melihat adanya tampilan. Di sini ada lihat jurnal. Berarti di sini sudah ada jurnal.
Dan biasanya kalau pada saat di jurnal di sini, kita masih sebatas adalah ditampung di dalam akun yang sementara, yaitu barang dalam pengiriman atau utang yang belum ditagih, misalnya begitu, saudara. Ini adalah sebenarnya akun-akun yang bawaan dari Accurate yang memang sengaja untuk menampung sementara. Kita lihat nanti, saudara, transaksinya. Ya. Kemudian ada salin transaksi, ada buat faktur. Nah, maka saya katakan dari saudara, dari receipt item bisa langsung kita buat menjadi buat faktur secara otomatis, dan lainnya sama dengan yang tampilan-tampilan yang tadi, baik khususnya di order, saudara, atau di pesanan. Langsung saja ya, di halaman 73 ini bisa Anda baca petunjuk-petunjuknya, nomor bukti penerimaan barang, kemudian menunjukkan sumber data, diisi nomor surat pengiriman barang dari vendor misalnya. Ini untuk penjelasannya. Ada tanda panahnya, bisa Anda perhatikan. Baik, kita lihat yang pertama, transaksi adalah penerimaan barang penuh. Setelah pesanan dikirimkan kepada pemasok, perusahaan menunggu hingga kemudian barang dikirim. Penerimaan barang ini umumnya dilakukan oleh bagian penerimaan barang, yaitu di gudang biasanya. Bagian ini akan mencontohkan data-data penerimaan dengan pesanan. Tanggal 5 Maret, diterima semua barang yang dipesan dari PT Nikon Internasional atas order pembelian nomor PO 0301 dan PO 0303. Kemudian nomor bukti dari transaksi ini adalah 0301, sedangkan nomor bukti pengiriman dari vendor adalah NK02. Baik, kita lihat buka aktivitas penerimaan barang. Ini saya sudah buka. Kita pilih adalah distributor kita adalah PT Nikon Internasional. Ya, kemudian form number-nya. Ya, form number-nya adalah RI 0301. Ya, RI 0301. Ya, bentar saya cek dulu. Oke, kemudian berikutnya nomor penerimaan dari vendor adalah NK02. Ya, NK02 tanggal 05.03.16. Ini kita anggap aja sama 05.03.16. Oke. Ya. Kemudian kita simpan gudang, misalkan gudang adalah karena gudang kamera. Baik. Kemudian kita akan lihat pesanan apakah yang kita terima dari pesanan mana. Anda bisa pilih daftar pesanan. Nah, ini pesanan, karena di soal disebutkan adalah semua pesanan dari 0301 dan 0303, dari PO 0301 dan 0303, maka Anda cukup centang ini saja. 0301, 0303, setelah itu Anda klik OK. Dah. Ya. Nah, ini dia, saudara. Ini kita geser dikit supaya kelihatan semua. Ya, ini. Nah, ini, saudara. Nah, itu dia. Nikon L3 sebanyak 5 unit dari PO 0301, kemudian Nik L3 dari 0303 dan Nik L2 dari 0303. Nah, jika ini sudah Anda masuk semuanya, ya, kemudian Anda klik simpan dan baru. Klik. Nah, akun belum tertagih, belum diisi. Nah, ini. Pak, kalau seperti ini bagaimana, Pak? Nggak bisa ini, Pak. Nah, nggak usah khawatir, saudara. Nggak usah khawatir. Maka di dalam daftar atau di dalam persiapan, di preferensinya, ya. Coba, mudah-mudahan sudah ada penjelasan. Nah, ada di halaman ini, saudara, halaman 75. Anda kalau belum mengisi, maka Anda tampung dulu ke 2203, saudara. Ini kita cari akun pembelian. Nah, ini akun selisih ini, saudara. Ini akun selisih barang belum ditagih. Anda isi dengan 2203 aja, saudara. Tulis aja 2203. Pak, nggak ada datanya, nggak apa-apa. Ya, yang penting diisi dulu. Setelah itu Anda klik OK. Nah, bedakan perubahannya di preferensi ini. Kalau tadi tidak berhasil, sekarang simpan dan baru. Klik.
Nah, berhasil, saudara. Pak, kalau tadi nggak muncul, nama akunnya biarkan. Yang penting kita masukkan ke 2203. Maka kalau kita lihat, saudara, kita lihat di sini jurnalnya. Coba perhatikan, kita lihat jurnalnya. Maka pada saat transaksi penerimaan barang ini, maka akan muncul ya jurnal yang tercatat adalah sebagai berikut, yaitu debit persediaan kamera, kreditnya adalah hutang penerimaan barang belum ditagih. Ini loh yang tadi saya masukkan 2203 dari fitur ya, dari menu persiapan, ini persiapan, kemudian preferensi ya. Saya katakan fitur tadi itu saudara, tapi masuknya ke pembelian. Ini Anda isi dengan 2203. Sampai di sini bisa dimengerti saudara? Halo? Bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik, alhamdulillah kalau bisa. Kemudian berikutnya adalah penerimaan barang, tapi sebagian. Tadi saya sudah contohkan, pesan 10 dikirim 8. Nah ini, saudara. Ada kalanya barang yang diterima kualitasnya lebih kecil dibandingkan barang yang dipesan. Ada transaksi tanggal 5 Maret, diterima 5 unit barang dari PT Eser atas pesanan pembelian nomor PO 0302. Nomor bukti pengiriman adalah DO 05, penerimaannya adalah RI 0302. Perhatikan saudara, ya. Caranya adalah sebagai berikut. Ya. Kita akan melihat daftar pesanan pembelian yang telah dilakukan hingga tanggal 5. Dari menu bar Anda klik daftar, purchase, kemudian purchase order. Maka akan muncul Windows seperti gambar di bawah tersebut, saudara. Ya. Kemudian Anda diminta untuk menonaktifkan tanggal, kemudian aktifkan semua field status on process, close, dan full receipt. Kemudian ada PO 0302, statusnya adalah on process. Kemudian Anda klik ganda PO 0302 tersebut. Baik, caranya begini, saudara. Tidak melalui penerimaan barang, menu penerimaan barang ini, saudara, ini saya simpan. Ini saya saya simpan ya, saudara ya. Ini saya simpan dan tutup aja supaya saya tidak lupa. Oke. Kemudian kita ikuti langkahnya adalah dengan cara yaitu melalui menu aktivitas ya. Oh, maaf, melalui menu daftar ya, daftar. Kemudian Anda pilih pembelian ya. Kemudian pesanan pembelian. Anda klik. Ya. Jadi daftar, purchase, kemudian purchase order atau pembelian. Kemudian filter tanggal ini Anda hilangkan supaya dia merujuk ke tahun transaksi kita. Kalau misalnya ini Anda centang, dia akan mengikuti tahun 2020. Padahal kita nggak ada transaksi tahun 2020. Kemudian Anda diminta untuk semua status Anda centang. Nah ini. Kemudian ada muncul ya transaksi dengan Eser Indonesia PO 0302 yang statusnya on proses atau sedang proses. Ini ya ada di di ini langkah ya kelima dengan memperhatikan PO 0302 yang statusnya adalah on proses, maka saudara double klik. Ya, Anda double klik ini saudara on proses ini saudara Anda double klik sedang diproses. Nah, ini dia masuk ke dalam tampilan apa saudara? Tampilan purchase order. Kemudian Anda klik tombol terima barang. Ya. Anda klik tombol terima barang, kemudian nanti Anda isi datanya dan kuantitasnya Anda tuliskan ini saudara supaya dia merujuk kepada transaksi sebelumnya. Ini sudah Anda klik terima barang. Beda ya kalau tadi kita terima barang ya dari menu terima barang, kemudian dari order yang proses order yang sudah kita buat. Kalau ini sekarang kita balik. Buka dulu purchase order, setelah itu Anda klik terima barang. Ya, Anda klik terima barang, Anda isi data-datanya sesuai dengan yang di soal, PT Eser, kemudian coba saya lihat RI 0302, kemudian nomornya adalah DO 05, DO
05 tanggal 5/03/2016, 05/03/2016. Gudangnya kita pilih adalah, karena ini adalah Acer, maka gudang notebook. Baik. Kemudian Acer 2252, jumlah yang diterima adalah 5. Jadi jangan Anda isi 10, karena yang kita terima hanya 5. Ya, ini coba perhatikan. Nah, ini. Ya, dari nomor PO 0302. Sudah, selesai, Saudara. Hanya ini saja, cuma sedikit berbeda caranya dengan yang tadi kita menerima penuh. Ya. Maka kalau sudah, Saudara, ini Anda simpan dan baru. Nah, selesai. Kemudian juga ini, ya, ini kemudian kita lihat ini pesanan pembeliannya juga kita simpan dan tutup. Ya, kita lihat, Saudara, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah, ya, kalau kita lihat di dalam pesanan pembelian, ya, kita cari Acer. Kita mundur, ini Canon, kemudian berikutnya adalah Nikon. Nah, ini ada keterangannya full receive, sudah terima semua dan sudah di close. Sedangkan ini adalah, Saudara, ini dia. Acer tidak ada full receive, kita pesan 10, diterimanya 5. Dan ini prosesnya jangan ditutup. Nah, kalau ditutup untuk apa, Pak? Kalau dibatalkan. Nah, ini contoh aja, Saudara. Baik. Kita lihat lagi pembatalan pesanan barang. Pembatalan pesanan barang, lanjutannya. Di halaman 77. Dibatalkan sisa barang yang belum diterima. Nah, ini sebelumnya kalau Anda perhatikan di halaman 77, di handout, di PDF, jurnal untuk penerimaan 5 unit barang adalah debit persediaan notebook, kreditnya adalah hutang penerimaan barang belum ditagih. Kalau kita percaya, kita lihat di penerimaan barang, ya, sebelumnya mundur kita satu, yaitu dari Acer, kita lihat transaksinya. Ya, 5 unit barang, dicatat jurnalnya adalah debit persediaan notebook, kreditnya adalah hutang penerimaan barang belum ditagih. Oke, baik. Ya. Oke. Dibatalkan sisa barang yang belum diterima dari PT Acer atas purchase order. Caranya adalah untuk transaksi pembatalan barang tidak digunakan form tersendiri, tetapi dengan cara membuka form pesanan pembelian. Kemudian lakukan proses penutupan dengan cara mencentang. Ya. Field tutup. Nah, caranya gini, ini gampang, Saudara. Anda buka pesanan pembelian, Anda mundur, ya, Anda cari, mundur ini ke kiri, tanda panah, Anda klik, cari Acer. Ya, 0302. Maka karena ini dibatalkan, karena kita pesan 10, tapi ternyata dikirimnya 5, yang 5 dibatalkan. Maka Anda klik ditutup. Nah, ini dia. Ada pesan, pesanan pembelian ini sudah digunakan oleh faktur pembelian. Apakah Anda ingin tetap mengubahnya? Yes. Dah, menjadi di close. Ingat, Saudara, jika sudah terjadi close, ditutup, Pak, bagaimana Pak cara untuk memperbaikinya? Ada caranya, sudah, tapi sangat panjang. Nah, ini nggak akan saya jelaskan karena memakan waktu. Ya, setelah itu Anda simpan dan tutup saja. Dah, selesai. Ya, selesai. Sudah, hati-hati, makanya jangan sampai keliru. Kayak kemarin mungkin apakah di kelas ini atau kelas yang lain, yang satunya lagi ada yang sudah mencoba. Pak, saya nggak sengaja, Pak. Tanda tutup itu saya centang. Bagaimana ya Pak cara untuk mengulanginya? Akhirnya saya bilang aja, Mbak ulangi aja dari awal. Ya, apakah ada mahasiswa yang di sini? Saya juga karena tahu dia yang menyebutkan nama saja. Jadi saya nggak begitu hafal. Karena itu masih baru-baru, Mbak, silakan diulangi saja. Ya, nanti filenya Anda buka dari file Anda, kalau hanya untuk latihan saja. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi ya Saudara ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah ya, catatan 44, yaitu bisa Anda baca status diterima penuh, status on proses, status ditutup, ya. Ya, lihat ini Saudara nih.
Status ditutup berarti barang telah diterima semua sehingga form tersebut telah ditutup. Transaksi dan tidak dapat diubah. Nah, kalau di sini sudah saya katakan tidak dapat diubah karena saya kalau ditanya untuk memperbaikinya malas untuk menjawabnya, saudara, karena sangat panjang. Ya, jadi mohon jangan melakukan di luar dari petunjuk. Oke, dan terakhir ya, yaitu faktur pembelian. Tapi saudara ternyata waktunya sudah habis. Kita ternyata lebih banyak tadi karena proses untuk apa saudara? Uninstall dan apa saudara? Ini saudara apa namanya? Uninstall dan upgrade. Ya nggak saudara? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. maka seperti tadi janji saya akan menjelaskan sampai dengan purchase, invoice ternyata tidak sampai, maka kita akhiri saja, saudara. Kita akhiri, ya. Nanti kelanjutannya ada di pembahasan saya kelas berikutnya, yaitu kelas hari Kamis. Ini nanti akan saya saudara? Akan saya upload di YouTube. Nanti Anda bisa ulangi lagi sambil belajar, khususnya bagi Anda yang tadi belum berhasil untuk melakukan proses install atau upgrade. Nah, kelanjutan untuk transaksi pembelian yaitu invoice akan saya jelaskan di kelas saya yang satu lagi hari Kamis lusa, yaitu grup A2. Demikian, saudara. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Enggak, Pak. Belum ada. Belum ada. Yang lainnya selain Mbak Putri? Mas Belum Tusianto. ada, Pak. Oke, Mbak Yuni. Mas Tusianto? Belum, Pak. Ada masalah? Belum, Pak. Oh, belum. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri, saudara, kuliah hari ini. Ya, nanti bisa Anda coba lagi sambil Anda melihat video ini, saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun nanti Anda baca di PDF, Anda ikuti langkah per langkahnya, insya Allah Anda sudah bisa. Ya, kita akhiri, saudara. Ya, sampai jumpa, insya Allah minggu depan. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak.